Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya Ananda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kesehatan kita selalu terjaga ya. Walaupun dalam keadaan yang seperti saat sekarang ini, yang paling penting jaga kesehatan, apalagi pikiran. Kalau pikiran kita sehat, mudah-mudahan sehat semuanya. Kalaupun untuk melakukan aktivitas di luar rumah, patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, jaga jarak. Bahkan kalau bila tidak perlu keluar, tidak usah keluar, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizal. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, untuk absensi jangan lupa Ananda untuk mengisinya di Google Classroom ya. Ya, Bu. Kemudian pada pertemuan kita yang ketiga di KD yang pertama ini, sebelum lanjut, siapa yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Bu. Ya Reksa silakan. Materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu yaitu tentang ciri-ciri dan karakteristik wirausaha, Bu. Dan kita membahas tentang profil dan beberapa wirausaha, yaitu Walt Disney Srirang, animator, Diera Bakri, seorang fotografer, dan Bang Zul, fotografer yang difabel, Bu. Cukup ya. Jadi dari profil tersebut dapat kita pelajari, kita ambil atau inspirasinya ya, mudah-mudahan mengalir ke dalam diri kita. Oke, lanjut. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil, kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki, pengelompokan wirausaha, dan yang terakhir yang paling penting adalah faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Apalagi di pandemi COVID saat sekarang ini, yaitu terakhir per Agustus tercatat 46 perusahaan raksasa yang bangkrut akibat corona. Apalagi usaha-usaha UMKM atau usaha kecil ya, pasti sangat berdampak terhadap pandemi corona ini. Kemudian untuk materi pembelajaran kita ini udah Ibu share di Google Classroom. Nanti Ananda bisa mempelajarinya sebagai bahan referensi atau mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian untuk tujuan dan indikator dapat kita lihat di PowerPoint ini. Indikator pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini KD 31. Tapi indikatornya tentang ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil, kemudian faktor-faktor keberhasilan wirausaha, faktor kegagalan, pengelompokan, dan sifat-sifat yang harus dimiliki. Tujuan pembelajarannya nanti Ananda setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu menguraikan ciri-ciri wirausaha yang berhasil, menjelaskan faktor keberhasilan dan kegagalan, sifat-sifat yang harus dimiliki, serta pengelompokan wirausaha. Nah, untuk materi tersebut kita merencanakannya adalah diskusi. Ya, nanti Ananda akan dibagi dalam beberapa kelompok. Silahkan Ananda pilih anggota kelompoknya sesuai dengan kenyamanan Ananda untuk bekerja sama. Nanti laporkan sama Ibu nama-nama anggota kelompoknya. Nah, untuk diskusi materi pertemuan kita ini, silahkan Ananda mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita diminta untuk mendiskusikan materi tentang yang pertama, ciri-ciri dan kemampuan wirausaha yang berhasil dan unggul. Yang kedua, sifat-sifat yang harus dimiliki wirausaha. Yang ketiga, faktor keberhasilan dan kegagalan usaha masa pandemi.
Dan yang terakhir yaitu penyelompokan wirausaha. Langsung saja materi pertama yang akan dibahas oleh Alisa Claudia. Kepada Alisa dipersilakan. Menurut saya, ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil, pertama, berpikir strategis, kedua, selalu berusaha mendapatkan keuntungan melalui berbagai keunggulan, seperti memuaskan konsumen. Yang ketiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan keunggulan. Dan selanjutnya, ciri kemampuan kewirausahaan unggul. Yang pertama, berani mengambil risiko, serta mampu memperhitungkan dan berusaha mengendalikannya. Yang kedua, berupaya mencapai dan menghasilkan berkarya. Yang ketiga, antisipasi terhadap pembuatan dan ekonomi. Yang keempat, kreatif dalam melihat peluang usaha. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Ada masukan dari teman-teman? Bisa dipahami Alisa. Lanjut yang materi kedua yaitu tentang sifat-sifat yang harus dimiliki wirausaha yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambilan risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Faktor keberhasilan dan kegagalan usaha pada masa pandemi yang akan dijelaskan oleh Indri Wahyuni. Kepada Indri Wahyuni dipersilakan. Baiklah, langsung saja kepada Indri Wahyuni dipersilakan. Faktor umum penyebab bisnis gagal. Menjalankan bisnis akan dilakukan oleh mereka yang berhati lemah. Kebanyakan dari pebisnis sukses hari ini telah jatuh bangun dalam berbisnis dan telah mengalami berbagai kegagalan. Faktor penyebab bisnis gagal yang bisa dihindari adalah pengusaha harus bisa multi talent, artinya dia harus bisa mengurangi penyebab bisnis gagal dan resiko bisnis gagal. Faktor penyebab bisnis gagal, satu, tantangan finansial, yaitu memberikan harga lebih rendah bisa menjadi strategi yang bagus untuk memulai bersaing. Jadi menurut saya ada 5 kegagalan yang bisa membuat usaha bangkrut atau gagal di masa pandemi. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan bisnis gagal. Yang pertama yaitu manajemen yang buruk, ketidakmampuan untuk mendengarkan atau kurang kepercayaannya satu sama lain. Yaitu strategi yang bisa dilakukan usaha kecil dalam menghadapi pandemi sebagai penyebab usaha gagal. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu 1. Mengamankan likuiditas. Salah satu tantangan usaha kecil selama pandemi adalah mengakses uang tunai. Yang kedua, memastikan akses ke modal merupakan langkah selanjutnya. Memiliki hutang untuk bisnis pemula merupakan hal yang wajar. Namun hal itu bisa menjadi beban yang sangat besar pada saat pandemi COVID. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam proses membuat kebijakan. Sebagai pelaku usaha, pemilik usaha kecil bisa memberikan suara. Jarak tidak menjadi penghalang kita dalam berusaha. Sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 2 untuk mendiskusikannya. Apakah ada yang bisa untuk menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bu Eti? Ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil, 1. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Demikianlah pendapat dari Jud. Teman-teman gimana? Kalau menurut Gilang, faktor-faktor kegagalan dari sebuah kewirausahaan adalah yang pertama, tidak adanya manajemen yang baik atau manajemen yang buruk. Tadi maksudnya di situ tuh kurang bisanya seorang wirausaha dalam menjelaskan atau mengatur manajemen ini dengan baik gitu. Jadi kurang bisanya seorang wirausaha mengatur sebuah usaha. Dan kedua, nah di samping faktor-faktor kegagalan, tentu ada faktor-faktor yang membuat wirausaha usaha yang kita jalani itu berhasil. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan tersebut, yang pertama adanya kerja keras. Kerja keras di sini setiap pengusaha yang sukses
pasti adanya kerja keras di belakang sebuah usaha tersebut. Makanya usaha yang dibimbingnya atau yang dibinanya jadi sukses. Itu pendapat menurut Ila. Bagaimana dengan yang lain? Menurut pendapat saya, penyebab bisnis gagal pada masa pandemi. 1. Tantangan finansial. Memberikan harga lebih rendah bisa menjadi strategi yang bagus untuk mulai bersaing. 2. Manajemen yang tidak memadai. Ketajaman tim manajemen atau pemilik bisnis menentukan kesuksesan bisnis. Pemilik bisnis yang baik akan, dan demikianlah menurut pendapat saya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Hasil diskusi nanti silahkan dikumpulkan atau kirimkan di Google Classroom ya. Terima kasih Ananda. Oke, Bu. Baiklah Ananda, setelah diskusi yang telah kalian lakukan, nanti hasil diskusinya itu jangan lupa untuk Ananda sharekan ya, atau kumpulkan tugasnya di LKPD akhir nanti, atau dikirimkan di Google Classroom. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kelompok kita, apa yang dapat kita simpulkan dalam materi kita hari ini? Ayo, siapa? Bu Maulana, Bu. Ya, Maulana silakan. Untuk kesimpulan materi hari ini, penyebab banyak UMKM bangkrut saat pandemi COVID-19. Yang pertama, pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, pendapatan di bawah normal. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan usaha kecil dalam menghadapi pandemi sebagai penyebab bisnis gagal. Langkah-langkahnya yang diambil yaitu yang pertama, menyamankan likuiditas. Salah satu tantangan usaha kecil selama pandemi adalah mengakses uang tunai. Terus yang keduanya, memastikan akses ke modal merupakan langkah selanjutnya. Memiliki hutang untuk bisnis pemula merupakan hal yang wajar. Namun hal itu bisa menjadi beban yang sangat besar pada pandemi COVID-19. Terus yang ketiga, berpartisipasi dalam proses kebijakan sebagai pelaku usaha. Pemilik usaha kecil bisa memberikan suaranya. Jarak tidak menjadi penghalang. Nah, hanya itu Bu yang dapat saya simpulkan dari materi pembelajaran hari ini. Terima kasih Maulana atas simpulannya. Jadi begitu banyaknya penyebab kebangkrutan usaha pada saat pandemi saat sekarang ini ya. Nanti juga hasil-hasil diskusi yang telah Ananda lakukan itu juga bisa dikirimkan di LKPD atau di Google Classroom tersebut. Kemudian untuk mengakhiri KD kita ini, nanti juga Ananda diminta untuk mengerjakan evaluasi harian yang pertama ya, untuk minggu depan. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berakhirnya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur mulai, bersyukur selesai. Ya, terima kasih Maulana. Alhamdulillah selesai juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.